Halo Bola Sporter, kembali lagi dengan saya Meta dari Bola Sport. Dan rekan saya ada Natsmul Ula sama Arif, silahkan memperkenalkan diri dulu. Halo, Mas Mula, sini ya. Halo, saya Arif Setiawan. Oke. Kita akan membahas prediksi pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persita Tangerang pekan kelima Liga 1 yang akan digelar hari Selasa tanggal 28 September 2021. Nah, kita mulai dari Persija Jakarta dulu ya. Nah, Persija Jakarta ini kan udah melewati 4 pertandingan dengan hasil 3 kali seri, 1 kali menang. Nah, menangnya itu pertandingan terakhir melawan Persela Lamongan ya, dengan skor 2-1. Nah, menurut kalian sejauh ini Persija Jakarta itu bagaimana dengan hasil 4 pertandingan yang terakhir kayak gitu? Oke. Mulai dari Arif dulu. Sejauh ini Mas gimana? Arif, mau ke Mas Arif. Kalau Persija Jakarta dengan 3 kali seri sama 1 kali menang di pertandingan terakhir, apakah Persija Jakarta udah mulai bangkit atau bagaimana ini? Iya sih, menurut saya sih Persija tetap Persija ya. Memang dari 3 pertandingan awal kan agak buruk. Tapi kan dapat bangkit tuh lawan Persela. Itu kan mungkin jadi momentum buat Persija. Seperti di Piala Menpora kemarin kan juga gitu juga. Pertandingan pertama kalah. Lalu kemudian kan menang terus. Ya itu, kembali lagi Persija tetap Persija. Walaupun hasil awal buruk, tapi mentalnya kuat lah. Apalagi Simic juga sudah mulai rajin cetak gol juga. Oke, kalau Ula gimana lah menurut kamu Persija sejauh ini? Apakah Persija mulai Persija semakin baik Mbak ya, dan yang perlu dikasih catatan adalah pas menang lawan terakhir itu match lawan Persela ya, itu kan menang tanpa 2 pemain utama, yaitu Yan Mota sama Rico Simanjuntak. Yan Mota akumulasi kartu, next match lawan Persita bisa main. Rico Simanjuntak kata Angelo Alessio kan 50-50, dan mungkin lawan Persita nanti bisa main. Jadi Persija dalam track yang naik ya, dari imbang-imbang terus lalu menang, terus lawan Persita, mereka sudah dalam kondisi agak percaya diri, plus ketambahan 2 pemain yang mungkin, yang Yan Mota pasti main lah ya, yang Rico nanti mungkin main juga. Nah, kondisi seperti ini saya kira bisa bikin Persija semakin naik, semakin di atas angin. Benar kata Mas Arif, Persija adalah Persija. Jadi dia punya nama besar dan mungkin akan terus melanjutkan tren naik ya, gitu Mbak. Oke, pertandingan terakhir kan bisa menang. Kira-kira faktor apa sih yang bikin Persija itu bisa menang gitu? Maksudnya adakah kekuatan dari Persija gitu yang sebelumnya belum ini ya, kayak Simic sebelumnya belum cetak gol, terus sekarang udah cetak 2 gol gitu. Kira-kira apa yang berubah sih sama Persija tuh? Arif? Menurut saya sih, ya itu kembali lagi tuh. Persija itu kan besar, jadi mentalnya kuat lah. Apalagi Persita kan juga sedang agak turun ini pertandingan terakhir. Jadi keunggulan masih di Persija. Oke, kira-kira kalau untuk nanti melawan Persita Tangerang, pemain-pemain kunci siapa sih kalau dari Persija itu yang bakal bisa diandalkan oleh Angelo Alessio? Gimana nih? Gimana lah? Kira-kira Persija itu terpaku sama siapa nih pemainnya nih? Atau semuanya itu rata gitu? Soalnya dia juga memainkan pemain muda juga kan? Kayak gitu. Ya, tantangannya pemain muda semua itu ya. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan, Persija itu bakal diperkuat paling tidak satu lah ya, Yan Mota. Yan Mota kan pilihan utama dari 2 pertandingan utama, terus pertandingan ketiga dia kena akumulasi. Insya Allah dia main lagi dan dia bisa ditambah kekuatan lah untuk duel udara di lini belakang. Nah, Rico Simanjuntak juga dari 2 pertandingan pertama itu sebenarnya satu-satunya sumber serangan Persija. Cuman karena dia
cedera, jadi agak kesulitan lewat sayap. Marco Motta tidak ada temannya di sisi kanan ya. Nah, nanti mungkin bisa main lagi. Nah, satu lagi pemain yang sedang on fire itu Alfriando Nico. Itu pemain muda, baru 18 tahun atau mungkin 17 tahun, jalan 18 tahun. Itu mencetak gol perdana di Liga 1 dan termuda musim ini. Jadi ini Persija sayapnya ada 3 pilihan lah, Rico sama Osvaldo sama Alfriando Nico. Nah, ini bisa jadi penyokong Simic untuk memberi bola ke lini depan. Itu Mbak. Oke, berarti Osvaldo Hai juga ini ya cukup diandalkan Persija ya. Dia sudah mencatat 2 assist seperti itu. Walaupun Nah, misal Rico nggak main gitu, masih bisa ada Osvaldo Hai gitu ya. bisa. Osvaldo Hai itu bahkan pernah dicoba match kedua kalau nggak salah sebagai second striker. Jadi waktu Angelo Alessio nggak puas sama Taufik Hidayat, Osvaldo Hai yang naik ke depan, jadi 4-4-1-1 formasinya, second striker. Jadi Nico nanti bisa di kiri, Rico di kanan, terus di depan Osvaldo Hai. Nah, itu bisa itu kan pemain-pemain cepat, jadi Simic tinggal nunggu di depan aja gitu Mbak. Kalau misal Angelo milih Osvaldo ketimbang si Taufik Hidayat di lini depan Mbak. Oke. Kalau Arif gimana Arif? Kalau Persija tuh menurutmu gimana nih? Siapa yang bakal bisa jadi pemain yang bakal diandalkan buat melawan Persita? Kalau menurut saya sih wingnya ya, Bro ya. Back sayapnya ya sama Motta kan sering bantu serangan, sering kasih crossing juga. Sama Rizaldi juga jangan dilupakan, kalau tendangan bebas itu kan kadang-kadang diberikan Rizaldi. Itu nggak tahu kenapa pasti bolanya selalu tepat ke arah Simic. Itu mungkin latihannya udah sering diuji, jadi mungkin banyak di situ. Apalagi Simic duel udara juga menang kan. Terus sepakat sama Ular tadi, soal sayap juga cepat-cepat, crossingnya juga bagus-bagus. Tapi masalahnya ya itu tadi, kalau terlalu mengandalkan Simic kan nanti juga jadi bumerang bagi Persija. Oke, kita kan udah bahas kayak kekuatannya Persija ya. Kalau Persija itu kelemahannya di mana sih? Kayak gitu. Kalau misal melihat dia 3 pertandingan seri terus kayak gitu. Kira-kira yang bakal bisa dibombardir Persita tuh bagian apa gitu? Saya Mbak. Misal atau terlalu mengandalkan Simic atau misal kalau sayapnya dijaga ketat, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Oke Mbak, kita lihat back four-nya Persija Mbak ya, 4 back Persija Mbak ya. Kanan Marco Motta ini tidak ada tandingannya lah di Indonesia ya. Duet back-nya nanti bakal Otavio Durta sama Yarmonta. Ini juga duel udara nggak kalah lah, sama striker Liga 1 nggak kalah lah. Nah, yang jadi masalah itu back kirinya, Rezaldi Hehanusa. Rezaldi itu berapa pertandingan terakhir selalu diganti karena dia babak kedua pasti kempes mainnya. Kemarin sebelumnya ganti siapa, Salman Alfarid, terus kemarin ganti siapa, Ferrari kalau nggak salah ya. Nah itu kenapa? Karena dia tidak punya atribut bertahan, jadi dia bisa nyerang, bisa crossing, eksekusi bola mati bisa, tapi untuk aspek bertahan dia sangat kurang lah. Buktinya kemarin gol PSIS ya, terakhir lawan apa? Persela ya. Nah itu kan Ivan Carlos itu bisa ngelompatin si Rezaldi, jadi gol Persela itu kalau Rezaldi bisa bertahan ya seharusnya bisa melompat, bisa duel sama Ivan Carlos. Nah ini titik lemah Persija di lini pertahanan ya, saya kira lewat Rezaldi. Persita nanti strikernya Alex Gonçalves bisa lewat kanan atau Harrison Cardoso bisa cari-cari ruang di kanan sih, kiri. Harrison Cardoso nanti bisa cari-cari celah di kiri gitu Mbak. Oke. Untuk peluangnya gimana nih? Untuk peluang melawan Persita, dia unggulkan atau bakal biasa aja, bakal imbang atau gimana? Pak Hanif? Gimana Rif? Kalau saya masih unggul Persija sih. Kali kan kemarin habis dapat momentum itu. Jadi dari segi kualitas pemain juga kan menang Persija juga kan. Cuma masalah di Persija ini kan cuma di menit-menit akhir sering pencetak hilang lah. Angelo Alessio juga mengakui hal tersebut kemarin apalagi saat ada PSIS kan sempat unggul 2-0, terus menit terakhir
kebobolan 2. Berdoa aja nanti buat Persija jangan hujan lah, kalau hujan kan bahaya Persija ini. Jadi masih mengunggulkan Persija kalau saya. Oke, kita beralih ke Persita ya. Persita Tangerang ini kan juga sudah melalui 4 pertandingan dan mereka itu menang melawan Persipura ya di pekan pertama dengan skor 2-1, terus di pekan kedua kalah melawan Persib dengan skor 1-2. Di pekan ketiga menang lagi melawan Persela 1-0, terus di pekan terakhir itu mereka kalah pekan terakhir tuh pekan keempat. Mereka kalah 1-2 sama Bali United. Nah, kita tahu Bali United kan ya emang tim yang konsisten gitu loh. Mereka kalah tipis 1-2. Nah, sebenarnya Persita itu sejauh ini gimana sih menurut kalian? Dia udah mengantongi 2 kemenangan, tapi dia kalahnya dengan tim-tim besar kayak Persib sama Bali United kayak gitu. Gimana, Rif? Kalau menurut saya sih udah bagus sih Persita. Cuma ya itu tadi kurang beruntung aja soal jadwal. Kan ketemu 3 bahkan Persipura, Persib, Bali itu 4 pertama kan bisa mengantongi 2 kemenangan udah cukup bagus soal Persita. Apalagi pemainnya kan golnya itu merata itu Mbak. Jadi nggak terlalu fokus ke satu pemain, terlalu mengandalkan satu pemain. Oke, kalau Ula gimana lah sejauh ini Persita sampai pekan keempat? Persita ya lumayan lah, Coach Widodo ini bisa bikin skuad yang lini serangnya tidak mengandalkan penyerang asing ya. Di klub-klub Liga 1 rata-rata umpan lambung dari belakang ke striker asing. Terus kan jadi bosan kita menonton ya. Nah, tapi ini Persita itu bisa bikin serangan yang bisa lewat Irsyad Maulana sudah berapa 2 gol. Kemarin juga yang nyetak gol itu Febriansyah, dan itu bukan aksi individu ya, itu sistem itu. Ada umpan Harrison Cardoso masuk, umpan flick dengan Alex Gonçalves, lalu kan itu Febriansyah. Itu tandanya Coach Widodo ini bisa menciptakan sistem yang cair di lini depan ya, yang tidak mengandalkan ya seperti Mas Arif tadi bilang tidak mengandalkan satu pemain, jadi golnya merata. Nah, kalau tim bisa seperti itu, artinya kan pelatih dan pemain itu kan bekerja dengan baik, dan buktinya kan 2 kali menang dan 2 kali kalah dari klub besar pun tipis skornya. Hampir lawan Bali United hampir imbang. Golnya kan cuma menit 86 sama gol luar biasa itu ya. Itu Mbak, jadi di atas ekspektasi kita lah Persita sekarang itu. Oke, berarti kalau menyinggung soal gol yang merata tadi kan berarti penyerang asingnya Alex Gonçalves itu berarti belum menjalankan tugasnya ya. Kayak gitu ya. Benar. Di sisi lain seperti itu. Di sisi lain seperti itu berarti. Oke, berarti apa sih Persita, apa yang bisa dilakukan Persita untuk mengalahkan Persija Jakarta kayak gitu? Kita tahu kan juga Persija tim besar, mantan juara gitu kan, berlabel juara kayak gitu. Kira-kira gimana, Rif? Manfaatkan awal-awal, kalau menurut saya Persita harus bertanding lah. Nanti kan babak kedua ya kembali lagi, Persija kan sering hilang konsentrasi, andalkan kecepatan pemain kan pasti bisa merobohkan pertahanan Persija. Apalagi Irsyad Maulana kan tendangan dari luar kotak penalti kan juga bagus. Banyak opsi lah kalau Persita ini. Oke, kalau Ula gimana lah? Persita harus ngapain nih biar bisa menang? Persita pertama pemain siapa aja gitu? Pertama dia harus cari cara dulu gimana tanpa Adam Winter ya. Kemarin kayaknya cedera parah, diganti menit 10-an itu. Adam Winter diganti Agung Saifuddin ya. Nah itu bagaimana itu si Agung Prasetyo sama duetnya siapa ya? Itu biar menandingi Simic ya. Saiful Anwar. Nah itu Simic sama Osvaldo Hai itu nanti bisa gimana caranya diredam dulu di babak pertama. Nah ya Mas Arif tadi bilang Persija emang kebiasaannya babak kedua yang meletre itulah ya. Jadi babak kedua kendor ya. Nah ini bisa nanti beraksi si Harrison Cardoso, karena Persita kelihatannya ini menyerangnya lewat Harrison Cardoso nih. Alex Gonçalves itu benar tadi belum maksimal karena main juga baru 2 pertandingan, jadi mungkin belum terlalu fit. Sering berjalannya waktu mungkin bisa agak nyetel, dan mungkin
menit 75 ke atas bisa nyerang lewat kiri. Nanti Rezaldi juga selalu diganti, jadi artinya dia adalah titik paling lemah di sisi pertahanan Persija. Itu Mbak. Harisan Cardoso lewat Alex Gonçalves, Cross Edu Febriansyah, Rizal Maulana bisa bobol gawang Persija lah itu. Oke, berarti itu ini ya salah satu kekuatan yang bisa dilakukan Persita gitu ya. Nah, kalau kehilangan Adamiter ini kan berarti dia kan pemain asing, lini belakang, postur tubuhnya tinggi. Sedangkan kalau Persija tuh punya pemain-pemain yang berpostur tubuh tinggi kan, kayak Simic, kayak pemain asingnya yang kalau ada situasi sepakan bebas itu sering maju. Nah, kira-kira bakal kewalahan nggak sih lini belakangnya untuk bola-bola atas gitu? Menurut kalian gimana? Ataukah itu bisa dimanfaatkan Persija gitu? Ya itu harus dimanfaatkan Persija, tapi kembali lagi kalau Simic bisa dimatikan oleh pemain Persita, jadi pengurang bagi Persija nantinya. Soalnya babak kedua kan masih di babak kedua. Apalagi Persija kan kipernya kan juga masih yang itu tuh Pak, bukan yang Adetani kan? Yang kemarin Adik sih. Kemarin, tapi ya cukup bagus juga sih kemarin. Oke. Kalau gimana? Bola-bola atas kalau kehilangan Adamiter dengan pemain Persija yang ada postur tinggi itu bakal gimana? Ya bola matanya Persija emang bahaya. Jadi di Piala Menpora kemarin Persija punya set play yang menumpuk pemain-pemain jangkung ya. Yan Mota, Otavio Putra, Marco Mota, Marco Simic itu ngumpul di kontak 6 yard keeper. Jadi kalau sepak pojok ya itu waktu ada Marklock itu diarahkan ke situ, kiper Liga 1 maupun takut itu lawan raksasa di Persija. Jadi tapi sementara ini kehilangan memberi umpan yang sepresisi Marklock. Jadi untuk sementara ada siapa ya? Rezaldi. Tapi kalau sepak pojok bisa nggak ngirim ke kotak kipernya itu. Nah, kalau bisa lawan pas Persija lawan Borneo FC golnya sepak pojok semua. Itu Mbak ya. Bisa diatur lah, Angel Onosio bisa diatur set play-nya, set piece-nya biar ngarah ke pemain-pemain raksasa itu Mbak. Oke, berarti ini kalau menurut kalian peluang Persita untuk memenangkan pertandingan gimana nih? 50-50, 60-40 atau malah bisa menang? Imbang bisa. Karena Persita terbukti lah, ya terbukti tidak bisa kalah telak ya. Jadi kemarin lawan Bali United kan ngegolin menit 81, 80-an. Nah Persija menit itu justru paling lemah-lemahnya. Jadi bisa mungkin Persija nyekol dulu terus tiba-tiba Persita nyamain kedudukannya. Siapa tahu begitu. Gimana Rif? Peluang Persita? Sepakat sih sama Ulah. Kalau babak pertama bisa meredam Persija, bahkan Persita bisa menang kalau babak pertama Persija bisa sedang loh. Berarti ini kuncinya bagaimana permainan Persita mengimbangi Persija di babak pertama ya. Mungkin karena prediksinya Persija itu di babak kedua ya tadi bahasanya meleot. Gitu. Oke. Untuk review Persija Jakarta melawan Persita Tangerang, mau ada prediksi skor nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Skornya dari Pak Meta aja. Kalau menurut saya nanti 1-1 ya. Kalau opiniku pribadi 1-0. Oh 1-0. Untuk Persija. Aku imbang lah 1-1. Aku sama Mas Arif aku. Nanti kalau hujan Persita menang 2-1. Oh ya. Emang ada pengaruh kalau hujan itu Persita menang. Kemarin PSS kan bisa cetak 2 gol kan PSS kemarin ada hujan. Set matinya Persija itu. Atik Silan Silvio pendek Mbak orangnya Mbak. Jadi susah kalau bola atas Mbak. Oke, tadi mungkin bisa, tapi back-nya tinggi sih. Mungkin bisa menghalau. Kayak gitu. Oke, kalau udah kita cukup sekian dulu review antara pertandingan Persija melawan Persita Tangerang. Kita ketemu lagi di preview pertandingan berikutnya antara Madura United melawan PSIS Semarang. Saya Meta, bolasport.com, pamit undur diri. Dadah. Dadah.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.